Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kriptografi. Pada video ini saya akan bahas mengenai 3 poin kriptografi. Poin pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kriptografi. Kriptografi berasal dari kata Yunani, yaitu kripto dan grafia. Kripto berarti secret atau dalam Indonesia memiliki arti rahasia, dan grafia berarti writing atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti menulis. Jadi, menurut terminologinya, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat lain. Seperti itulah penjelasan kriptografi. Selanjutnya, kita akan masuk ke poin kedua, yaitu algoritma kriptografi klasik. Di dalam teknik algoritma kriptografi klasik ini, kita akan mengetahui 3 fungsi dasar algoritma. Yang pertama enkripsi, yang kedua dekripsi, dan yang ketiga kunci. Enkripsi adalah proses pengamanan data yang akan dikirimkan agar terjaga kerahasiaannya. Misalnya seperti merubah pesan yang dapat dibaca menjadi tidak dapat dibaca. Kedua, dekripsi adalah pesan yang telah dienkripsi dikembalikan ke bentuk asalnya atau teks ke asli. Ingat, dekripsi bukan deskripsi ya. Ketiga, kunci. Kunci maksudnya di sini adalah kunci yang dipakai untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Kunci juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, private key atau kunci rahasia, contohnya yang hanya boleh diketahui oleh satu orang. Yang kedua, public key atau kunci umum, misalnya yang boleh diketahui semua orang. Selanjutnya kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu Caesar-Cipher. Caesar-Cipher adalah salah satu algoritma kriptografi klasik yang memakai teknik substitusi. Berikut ini beberapa contoh enkripsi menggunakan Caesar-Cipher, misalnya plain text Honeycomb dengan kunci 3. Kunci di sini sesuai dengan keinginan pengirimnya. Dikarenakan kuncinya adalah 3, maka geser sebanyak 3 kali lalu turunkan satu persatu plain text-nya sehingga A menjadi D, M menjadi P, I menjadi L, K menjadi N, O menjadi R, dan M menjadi P. Maka didapatlah ciphertext dari plain text Honeycomb dengan kunci 3. Begitulah contoh dari Caesar-Cipher dengan menggunakan kunci geser. Contoh selanjutnya masih menggunakan plain text Honeycomb. Kuncinya adalah Caesar. Kunci yang dipakai di sini bisa berupa nama, alamat, atau apa saja sesuai dengan keinginan pengirim. Dikarenakan Caesar-Cipher tidak boleh ada pengulangan huruf, maka huruf A tidak dipakai lagi. Setelah menentukan kunci, turunkan satu persatu plain text-nya sehingga menjadi A menjadi C, M menjadi K, I menjadi G, K menjadi I, O menjadi M, dan M menjadi K. Maka didapatlah hasil deskripsi dari plain text Honeycomb dengan menggunakan kunci Caesar. Selanjutnya, contoh Caesar-Cipher menggunakan metode blok. Misalnya, plain text adalah Honeycomb bagus dengan memakai 3 kunci. Kunci pertama Stimic, kunci kedua Crypto, dan kunci ketiga Caesar. Lalu tentukan maksimal jumlah Caesar dalam satu blok, misalnya 3, hasilnya akan seperti ini. Dikarenakan blok keempat tidak mencukupi, maka diubah atau ditambahkan karakter X atau karakter lain yang diinginkan, contohnya X. Lalu kita masuk ke tahap enkripsi.
Blok pertama menggunakan kunci pertama di mana A menjadi S, M menjadi H, dan I menjadi D. Blok kedua menggunakan kunci kedua di mana K menjadi E, O menjadi J, M menjadi G. Kemudian blok ketiga menggunakan kunci ketiga di mana B menjadi A menjadi C, G menjadi D. Hasil blok 3. Kemudian blok 4. Blok 4 kita kembali menggunakan kunci pertama, lalu yaitu U menjadi U, S menjadi Q, dan X menjadi X. Hasil dari blok 4. Lalu gabungkan hasil setiap blok, maka didapatlah ciphertext dari Amikom bagus. Selanjutnya, contoh enkripsi menggunakan metode karakter. Hampir sama dengan blok, hanya saja metode ini tidak memakai blok, melainkan per karakter. Misalnya plaintext-nya Amikom dan masih menggunakan 3 kunci, yaitu kunci pertama Stimic, kunci kedua Crypto, dan kunci ketiga Caesar. Karakter pertama menggunakan kunci pertama, karakter kedua menggunakan kunci kedua, karakter ketiga menggunakan kunci ketiga, karakter keempat kita kembali menggunakan kunci pertama, karakter 5 kembali menggunakan kunci kedua, dan karakter ke-6 kembali menggunakan kunci ketiga. Maka didapatlah ciphertext Amikom dengan menggunakan karakter. Contoh selanjutnya metode terakhir dari Caesar Cipher, yaitu metode zigzag. Misalnya plaintext menggunakan Amikom dan masih menggunakan 3 kunci, yaitu kunci pertama Stimic, kunci kedua Crypto, dan kunci ketiga Caesar. Pertama, enkripsi menggunakan kunci yang pertama di mana A menjadi S, M menjadi H, I menjadi D, K menjadi F, O menjadi L, dan M menjadi H. Hasil dari plaintext Amikom kunci pertama. Lalu enkripsi hasil dari kunci pertama gunakan kunci yang kedua, tapi dari arah bawah ke atas. Ingat, dari bawah ke atas, yaitu S menjadi T, H menjadi N, D menjadi J, F menjadi L, L menjadi P, H menjadi N, dan hasil dari ciphertext kunci kedua yaitu TN, JL, PN. Hasil kedua yaitu kita enkripsikan lagi ke hasil kedua ke kunci ketiga di mana T menjadi T, N menjadi P, J menjadi L, L menjadi N, P menjadi R. Maka hasil dari ciphertext kunci ketiga yaitu T, P, L, N, R, dan P. Lalu maka didapatlah ciphertext plaintext Amikom dari melalui metode zigzag. Sekian dan sampai